Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa teman-teman. Mohon maaf hari ini asinkron ya, karena jadwalnya tabrakan-tabrakan, jadi saya hanya menyampaikan melalui asinkron di sini. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengumpulkan LKPD ya. LKPD-nya sesuai dengan harapan saya. Ini saya punya contoh yang menurut saya bagus ya, miliknya kelompok 6 ya. Kelompok 6 ada Mas Cahya, ada Mbak Presya, ada Mbak Tiara, itu bagus ya LKPD-nya ya. Artinya bagus sesuai dengan harapan saya. Kemudian isinya memang aktivitas semuanya. Nah, tinggal nanti apakah aktivitas ini sesuai dengan RPP atau tidak, nanti kita buktikan ketika praktik pembelajaran setelah masih ada satu proyek lagi, kemudian teman-teman akan betul-betul praktik begitu, praktik mengajar. Nah, saudara-saudara sekalian, oke, saya share screen dulu supaya teman-teman share screen, new tab. Nah, ini teman-teman LKPD-nya menurut saya bagus ya, gambarnya juga menarik. Oke. Ini aktivitasnya, tujuannya membedakan ide pokok, menemukan ide pokok. Oke, petunjuknya bacalah teks di lembar LKPD. Artinya LKPD ini bisa dilakukan secara daring maupun secara luring, begitu. Periksa jawaban, jangan lupa berdoa. Saya lainnya ada apa namanya, bacaan, ada teksnya. Cuma teksnya ini tulisannya kecil-kecil. Oke, kecil-kecil ya. Nanti bisa dibesarkan lagi mungkin kalau karena anak SD itu tulisannya nggak ada yang kecil Mas Mbak ya, tulisannya agak gede-gede gitu, fontnya dibesarkan, tapi nggak apa-apa, prinsipnya sudah bagus. Nah, ini ada LKPD-nya, dan LKPD ini atau lembar kerja siswa ini teman-teman bisa apa namanya, tidak hanya seperti ini, mungkin bisa dikreasikan dengan macam-macam, banyak sekali, menggunakan Quizzes bisa, menggunakan Kahoot juga bisa, monggo silahkan. Nah, ini yang terpenting teman-teman, ada linknya, dan ketika link di Google Doc ini digunakan untuk pembelajaran daring. Ketika teman-teman buka, nanti di situ ada teks, kemudian ada menjawab secara online begitu, dan harapannya nanti ketika apa namanya, ketika praktik nanti betul-betul dijalankan oleh siswa. Itu siswanya siapa ya? Siswanya ya teman-teman kita sendiri begitu. Nah, saudara sekalian, ini juga bagus ya, ada linknya. Ini kebetulan kemarin saya contohkan kan link Google Doc. Teman-teman kalau ingin pakai Google Spreadsheet juga nggak masalah, pakai Google Form juga nggak masalah. Cuma kan mainstream gitu loh ya. Ini yang anti mainstream pakai Google Doc, bagus, ya kan? Ini contoh-contoh yang baik. Artinya bentuknya juga berbeda-beda gitu, tagihan-tagihannya. Kalau tadi hanya mengidentifikasi, menemukan, nah ini masuknya C5, C6 ya, mengkreasi. Di sini ada mengkreasi. Kembangkan menjadi sebuah paragraf, ada ide pokok, kemudian dikembangkan. Nah, ini bagus sekali menurut saya, ini hot sekali ya, hot. Artinya teman-teman sudah paham. Nah, saudara-saudara sekalian, nah ini banyak sekali ya. Oke, jadi saya kira sudah bagus ya. Ini kebetulan saya ngambil contohnya miliknya Mbak Presya, Mas Cahya, Mbak Mufidato, dan Mbak Tiara kebetulan. Yang lain saya lihat sekilas juga ada yang baik seperti ini, ada yang ya butuh sentuhan. Artinya butuh sentuhan itu ya revisi dikit, saya kira nggak masalah lah. Nah, yang penting prinsipnya di situ ada kegiatan siswa begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, proyek selanjutnya, proyek terakhir sebelum kita masuk ke praktik, karena pengembangan praktik pembelajarannya, proyek terakhir adalah membuat evaluasi. Mungkin mata kuliahnya adalah mata kuliah yang menurut teman-teman sangat menjengkelkan ya, karena tugasnya banyak. Tapi yakinlah teman-teman, apa yang saya berikan melalui proyek-proyek step by step itu akan berguna nanti ketika teman-teman menjadi guru SD, punya pengalaman. Yakinlah, karena itu tagihan wajib menjadi seorang guru, yaitu mampu menyusun RPP, mampu menyusun materi, mampu menyusun media,
mampu menyusun LKPD sampai dengan evaluasi. Nah, yang minggu ini adalah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menyusun evaluasi, teman-teman. Ya, bagaimana menyusun evaluasi? Evaluasi itu apa sih? Evaluasi berarti kan penilaian dari semua pembelajaran yang dilakukan dari awal RPP sampai evaluasi yang terakhir. Evaluasinya apa? Minimal ada 3, teman-teman. Evaluasi sikap, ya, atau afektif, psikomotorik, dan kognitif. Ya, saya kira kalau psikomotorik kita bisa mewakilinya di di LKPD, ya, psikomotoriknya, karena penilaian psikomotorik kan melalui LKPD aktivitas, ya. Nanti teman-teman akan membuat sikapnya atau afektifnya dan kognitifnya saja. Afektif dan kognitifnya saja. Karena kalau psikomotoriknya sudah Anda buat di LKPD. Terus penilaian aspek apa yang harus dimunculkan? Ada aspek spiritual, ada aspek sosial, ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan sudah Anda buat di LKPD, tinggal aspek pengetahuan dan aspek sikap. Kalau spiritual kan sulit ya ngukurnya ya. Paling sikap dan pengetahuan sama dengan afektif dan kognitif sama. Nah, teman-teman sekalian, mohon dicermati video saya ini diulang-ulang karena ini menjadi dasar untuk menyusun evaluasi. Menyusun evaluasi boleh dikatakan menyusun soal. Oke, menyusun soal, tapi tidak sesederhana itu, Ferguson, kan gitu ya. Artinya apa? Teman-teman harus membuat butir soalnya. Soalnya seperti ini, misalnya KD-nya adalah menentukan ide pokok, maka dibuat tabel nanti. Soal nomor 1, indikatornya siswa membaca paragraf kemudian menemukan ide pokok. Nah, maka soalnya adalah disajikan sebuah paragraf bla bla bla, kemudian bentuk soalnya apa, itu masuk C berapa, ya, termasuk kunci jawabannya apa. Nanti akan saya contohkan, teman-teman. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami. Sekali lagi saya ulangi nggih, sebelum saya masuk ke contoh realnya. Teman-teman, proyek terakhir ini kelompok ya, proyek terakhir kelompok ini sebelum insya Allah minggu depan jadi, dan persiapan untuk perekaman ya, persiapan untuk mengajar betulan, itu teman-teman membuat evaluasi, di mana evaluasi itu memuat 2 aspek, yaitu aspek penilaian sikap dan aspek penilaian pengetahuan atau kognitif dan afektif. Oke, sampai sini bisa ditangkap ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, saya akan memberikan contoh. Oke, saya punya contoh nih, menarik menurut saya. Ini contoh dari, bentar, tadi mana ini? Ya, ini sudah terbuka belum ya? Bentar, teman-teman, saya buka dulu ini. Ya, saya punya contoh dari teman-teman PPG Prajab. Artinya PPG, mahasiswa PPG itu adalah mahasiswa yang sudah siap secara kognitif atau sudah siap secara, karena dia kan sudah lulus S1 kan. Berarti kan kemampuan menyusun evaluasi, kemampuan menyusun RPP-nya sudah khatam, sudah baik. Maka ini yang dijadikan contoh yang ya standar begitu ya, tapi saya yakin Anda membuatnya lebih dari standar, artinya lebih baik daripada contohnya ini. Kalau teman-teman hanya meniru contoh ini ya berarti standar begitu ya, tapi saya berharap teman-teman bisa lebih baik daripada yang saya contohkan begitu. Silakan disimak sebentar. Window. Alat evaluasi. Oke, teman-teman sekalian, di layar Anda sudah tertampil ya. Ini miliknya alat evaluasi
kelas 4 ya, mungkin ada yang dapat kelas 4, tema 7 indahnya keberagaman, bisa meniru ya, meniru, tapi tentunya dengan adanya modifikasi ya. Dan ini kan cuma putihan polos gini ya, nah maka Anda harus buat yang semeriah mungkin dan semaksimal mungkin gitu. Oke. Teman-teman, seperti kemarin itu kan ada 6 pembelajaran ya, 6 sampai 7 pembelajaran gitu. Berarti teman-teman akan membuat sebanyak 6 sampai 7 pembelajaran itu kan nanti dibagi kelompoknya. Tapi fokus hanya bahasa Indonesia saja. Karena di dalam sini ini contohnya ada yang non bahasa Indonesia. Ada yang non bahasa Indonesia. Contoh misalnya muatannya ini PPKN. Nah, nggak usah, berarti yang muatan bahasa Indonesia saja nanti yang Anda buat yang ini saja. Itu nggih? Ingat, yang bahasa Indonesia saja. Muatan PPKN, muatan pejok atau PJOK-nya itu teman-teman nggak usah dibuat. Ini miliknya dari Mbak Intan Kusumawardani. Tema indahnya keberagaman. Nah, teman-teman sekalian yang Anda perhatikan, yang pertama Anda buat adalah membuat penilaian sikap atau afektif. Nah, mungkin Anda bisa melihat seperti penilaian spiritual ya. Tapi penilaian spiritual ini mungkin sama semuanya ya, mungkin bisa disamakan saja. Melaksanakan sikap tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama sebagai anugerah ini kan ya standar ya, standar. Tapi mohon dilihat KIKD yang teman-teman dapatkan ya. KIKD-nya kan ada KI spiritualnya, ada KI sosial, ada KI pengetahuan dan keterampilan, ada 4 KI ya. Itu dilihat KI-nya ya. KI-nya monggo disesuaikan. Nah, objek sikap melaksanakan perintah. Nah, bentuk penilaiannya seperti ini. Nanti dibuat seperti ini, teman-teman. Bentuk penilaian, evaluasinya. Ada skala sikap sangat baik, baik, sedang, perlu pendampingan. Berarti misalnya pernyataannya melaksanaan berdoa sebelum memulai pelajaran sebagai syukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sangat baik, baik. Ini kan aspek observasi ya, atau aspek pengamatan dari objek sikap atau sikap spiritual. Karena ada siswa yang disuruh berdoa malah nolah gitu. Nah, maka itu bagaimana? Nah, terus pertanyaan yang muncul, Pak, bagaimana nilainya, Pak? Kalau siswanya ada 30 atau ada 20, apakah satu-satu dilihat? Ya enggak. Bagaimana cara menilainya? Diambil yang paling menonjol dan diambil yang paling tidak menonjol. Gitu caranya kalau bentuk penilaiannya. Jadi satu kelas itu katakanlah 20, siapa sih yang paling menonjol? Wah, menonjol semua. Nah, cari siapa yang paling tidak menonjol. Oh, ada satu, si fulan itu tidak menonjol. Ya udah, si fulan itu nilainya 3, semuanya nilainya 4. Karena setiap berdoa malah mainan apa kayak malah nulis-nulis sendiri padahal teman-temannya berdoa. Berarti kan ada 1 atau 2 siswa yang tidak menonjol kan, atau tidak dominan. Maka itu nilainya 3. Kenapa tidak kasih 2 atau 1? Ya beda. Kalau di 2 itu kan berdoa dengan mengucapkan doa dengan benar tetapi tidak siap dan tidak tenang. Ya kalau 2 itu kan kesannya apa namanya, kesannya kalau nomor 2 itu malah kayak tidak berdoa ya, tetapi sebetulnya dia kan berdoa karena banyak siswa itu yang punya cara berdoanya masing-masing. Seperti anak saya itu kalau berdoa itu misalnya amin begini ya, amin itu matanya masih ngelirik sana ngelirik sini gitu. Kadang kalau sholat itu juga begitu, anak saya kelas 2 SD itu kalau sholat itu ada saya lewat di depannya itu malah ngelirik saya. Atau kalau sholat itu tidak menghadap kiblat sih, tapi matanya masih kanan kiri kan macam-macam ya. Ya wajar lah, nah, masih segitu. Tapi dia mau berdoa itu sudah nilainya 3. Nah, maka yang berdoanya baik ya itu nilainya 4. Nah, bagi yang kurang baik atau yang belum ideal lah ya kasih nilai 3 saja. Misalnya begitu. Jadi bentuk penilaiannya dibuat rubrik ya. Format penilaiannya boleh mencontoh ini ya. Jadi melaksanakan pernyataannya apa, misalnya toleransi terhadap umat beragama, misalnya tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Nah, ini kan dibuat seperti ini. 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung jumlahnya. Gitu. Itu ya teman-teman. Oke, dikasih jumlah rentang skora, teman-teman bolehlah mencontoh ini semuanya boleh. Nah, tinggal mengganti ininya doang kan.
mengganti apa? Kontennya, mengganti kontennya di dalam pernyataan ini. Tapi teman-teman boleh kok apa namanya mencontoh ini dari sisi pensekorannya juga boleh gitu. Jadi misalnya di sini Pak ini tidak sangat baik tapi sangat terlihat, kurang terlihat, tidak terlihat, ya boleh. Tergantung pernyataannya juga, ya kan? Tergantung pernyataannya juga, gitu. Tidak semuanya indikatornya sangat baik. Anda boleh sangat terlihat, tidak terlihat, dan perlu bimbingan, ya boleh seperti itu. Ya monggo nanti dimodifikasi, disesuaikan dengan indikator atau KD atau RPP yang teman-teman sudah buat ya. Jadi RPP sudah tidak lagi kita bicara RPP merevisi dan seterusnya, karena RPP sudah dilakukan dulu. Kita merujuk pada RPP bagaimana evaluasinya, gitu ya. Bukan bukan RPP yang menyesuaikan evaluasi, tapi evaluasi yang menyesuaikan RPP. Jadi kalau RPP Anda salah, mesti ke belakang salah. Itu. Apalagi ngajarnya luput kabeh. Gitu ya. Oke. Ini nanti saya akan share, silakan dibuat ya, model pensekorannya boleh, meniru seperti ini boleh. Nah, kemudian tadi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, penilaian sikap sosial, ini juga begitu, sama dengan yang tadi, santun dan peduli misalnya, objek sikap. Pak, lihatnya objek sikap ini di mana Pak? Anda lihat di buku guru teman-teman. Kalau Anda dapatnya tema 7, subtema 3, ya cari di buku gurunya, ada kok objek penilaian apa yang dilihat. Ada yang tanggung jawab, disiplin juga ada. Kalau PJOK kan disiplin, tanggung jawab gitu. Nah, bentuk rubriknya seperti apa? Santun terhadap sesama, peduli terhadap, nanti dibuat sama, rubriknya sama. Ya, jika memenuhi 3 kriteria, kriterianya apa? Misalnya mengucapkan salam, bermain bersama teman, berdiskusi, mengucapkan terima kasih, ini kan kriteria. Jika semuanya kriteria terpenuhi maka sangat baik. Jika hanya memenuhi 3 kriteria, nilainya 3, 2, tidak memenuhi kriterianya 1. Gitu. Gitu nggih. Oke, lagi ini ada rubriknya, nanti boleh dibaca, didiskusikan dengan teman kelompoknya, skala sikapnya bagaimana, dibuat terlihat, tidak terlihat boleh, baik, sangat baik juga boleh, dibuat dibuat terlihat baik, memenuhi, sangat memenuhi, belum memenuhi, cukup memenuhi, sampai kurang memenuhi juga boleh. Nanti disesuaikan. Artinya apa? Disesuaikan dengan ini pernyataannya, teman-teman. Oke, nggih, sampai sini bisa dipahami nggih? Oke, kalau bisa dipahami, yuk kita lanjutkan yuk. Nah, termasuk format penilaiannya, ini kan rubriknya, ini format penilaiannya sama, 4, 3, 2, 1, 4 itu sangat baik, berarti kan nanti misalnya nomor 1, nama, Cahya, santun terhadap, nilainya 4, peduli terhadap sama nilainya 4, misalnya, berarti 4 karo 4 jumlahnya 8, misalnya, begitu nilai maksimalnya. Artinya, kriteria ini kan cuma 2 gitu teman-teman, Anda bisa kok menambahkan sampai 7, sampai 8, nggak masalah. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau di siswanya ada 20, siapa yang tidak menonjol? Katakanlah yang tidak menonjol itu namanya si Fulan, tidak menonjol. Berarti yang tidak menonjol cukup dikasih angka 3. Si Fulan dan si Yayu misalnya 3. Selebihnya karena mengikuti dengan baik semuanya oke, kasih 4 semuanya. Gitu. Itu penilaian sikap. Kan nggak mungkin dong kita mengamati satu orang sehari penuh, kan nggak mungkin ya, karena guru kan juga mengamati semua siswa, maka guru harus peka siapa yang paling dominan, siapa yang paling tidak dominan. Nah, selebihnya berarti dianggap standar semua. Itu nanti dibuat seperti ini teman-teman, penilaian sikap efektifnya. Ada ini kebetulan contohnya ada 2, teman-teman boleh mengembangkan, menambah 1 lagi atau 2 lagi silahkan, sesuai dengan RPP yang teman-teman buat. Nah, ini yang agak sulit dan butuh kerjasama. Teman-teman, kisi-kisi membuat kisi-kisi soal evaluasi. Nah, dari kisi-kisi ini nanti dibuat menjadi bentuk soal, ya, bentuk soal pilihan ganda. Bentuk soal pilihan ganda boleh, esai juga boleh, monggo. Nanti dibuat bentuk soal, PG itu pilihan ganda boleh, esai juga boleh. Dan nanti jumlahnya berapa Pak?
soalnya tidak usah banyak-banyak Mas, Mbak. Saya hanya butuh soal maksimal 10 pilihan ganda. Maksimal 10 pilihan ganda. Dikit kan? 10 pilihan ganda hanya untuk bahasa Indonesia. Pak, 5 boleh? Boleh. 4 boleh? Boleh. 2 ya kebangetan ya 2 ya. 3 alah masuk ya 3. Ya 5 lah ya. 5 sampai 10 yaitu standarnya. Untuk pilihan ganda loh nggih. Untuk pilihan ganda 5 sampai 10 saja. Saya kira buat soal 5 pilihan ganda itu nggak sulit ya. Yang sulit adalah membuat kisi-kisi. Nah, bagaimana cara membuat kisi-kisinya? Seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan membuat tabel seperti ini. Teman-teman akan membuat tabel seperti ini. Tabel 1 ada nomor, ada muatan, tapi muatannya khusus bahasa Indonesia nggih. Khusus bahasa Indonesia. Kemudian KD-nya seperti apa? Indikatornya ini kan diambil dari RPP. Nggih. Nah, levelnya levelnya kalau di RPP levelnya HOTS ya dimainkan di C3 sampai C5 ya, di C3 sampai C5. Bentuk soal pilihan ganda ya ditulis PG, esai ya esai begitu. Nomor soalnya 1. Saran saya sih begini teman-teman, saran saya pilihan gandanya 5, esainya 5, itu pas itu 10 soal. Atau kalau enggak pilihan gandanya 7, esainya 3, itu enggak masalah. Maksimal 10 soal saja ya, minimal ya 5 untuk pilihan ganda. Tapi kalau saran saya 7 pilihan ganda, 3 esai itu insya Allah sudah cukup sekali. Ya, karena ini hanya sekedar untuk praktek jangka pendek begitu. Nanti ketika teman-teman menjadi guru betulan, teman-teman akan membuat sampai 30 soal. Itu menjadi guru beneran. Artinya apa? Teman-teman punya pengalaman membuat bentuk soal seperti ini. Ya, misalnya nomor 1, bentuk soalnya seperti apa sih? Nah, indikator soalnya adalah teman-teman diperhatikan nggih, indikator soalnya disajikan sebuah teks, siswa dapat menyebutkan sikap yang baik dan seterusnya. Pasti disajikan sebuah teks, nggak mungkin tahu-tahu disajikan sebuah makanan kan nggak mungkin. Ya, sajikan sebuah teks, ya tinggal teman-teman mengganti isian di bawahnya ini, bergantung pada KD-nya masing-masing. Oke, sampai sini dong nggih, sampai sini paham? Nah, terus bentuk soalnya karena ini pilihan ganda dan sampai D nggih teman-teman. Kalau untuk kelas tinggi sampai D, kalau untuk kelas rendah sampai C. Ya, nggak ada sampai E. Sampai E itu mahasiswa itu. Kalau ini kan untuk SD, yang kelas tinggi sampai D, kalau kelas rendah sampai C. Sampai C saja. Apalagi kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 3 setahu saya sudah sampai D kalau nggak salah kelas 3 itu. Nah, skor nomor 1 ini kuncinya. Gitu. Disajikan sikap baik dengan keberagaman suku. Nah, kalau bahasa Indonesia seperti apa Pak contohnya? Nih tak carikan. Nah, ini bahasa Indonesia. Menggali pengetahuan baru. Disajikan teks mahasiswa mampu menyebutkan pengetahuan baru. C1 ya, bacalah. Ya, ini nggak mungkin C1 ini, harusnya ini menggali itu sudah masuk C2, C3 ya. Nah, nanti teman-teman kalau indikatornya itu masuk C4 atau C3 ya ini otomatis menyesuaikan C3. Misalnya ya soal nomor 6, bacalah teks fiksi berikut. Nah, batik merupakan dan seterusnya sampai dari teks di atas batik diawali pada dunia sejak ini, jawabannya D begitu, membuat kisi-kisi begitu seterusnya teman-teman. Teman-teman, Anda itu kan punya dapat satu kelompok kan satu subtema ya, di mana satu subtema itu ada sekitar 6 sampai 7 PB ya, 6 sampai 7 PB, di mana 6 sampai 7 PB itu teman-teman itu kan bahasa Indonesia tidak semuanya ada. Ada yang di PB1 saja, PB1 2 4 misalnya. 3 nggak ada bahasa Indonesia. Ya udah lompati saja. Yang ada bahasa Indonesianya. Pak, lah ini PB1 sampai PB6 ada bahasa Indonesia semuanya, ya nasib begitu ya. Nah, berarti kan kalau 1 sampai 6 itu ada bahasa Indonesianya semua, berarti soalnya dibuat satu-satu aja, 1 PB 1 soal atau 1 PB 2 soal. Itu cukup. Gitu nggih? Oke, good. Begitu seterusnya. Nah, ini kan sudah nanti jangan lupa diberikan skor penilaian. Nah, dan kalau esai gimana Pak? Kalau esai ya esai gitu aja. Ini wujud bentuk soalnya ya. Bentuk soalnya seperti ini. Kemudian esainya
Ini penilaian psikomotor. Kalau esainya ya sama esainya teman-teman. Esainya itu misalnya ya evaluasi IPS bahasa Indonesia misalnya mengidentifikasi bla bla. C1 di sini tulis esai nomor 10 misalnya. Disajikan sebuah tes, kemudian siswa menuliskan kembali apa gitu. Nah, tinggal nanti di sini soalnya seperti apa gitu loh. Tentukan ide pokok dan tuliskan pada lembar misalnya begitu. Gitu nggih? Ya, insya Allah bisa kok. Ini cuma bedanya pilihan ganda sama esai kan tinggal dibuat saja. Dibedakan begitu bentuk soalnya. Dan teman-teman membuat, jangan lupa nanti kan soalnya cuma 10 ya. Nanti yang di sini ini dipindah dijadikan bentuk soal. Kalau ini kan kisi-kisinya gitu teman-teman. Yang tabel-tabel ini kan kisi-kisinya. Jangan lupa setelah kisi-kisi tabel sudah dibuat, teman-teman langsung pindah di sini dalam bentuk lembar soal. Ya, dalam bentuk lembar soal. Nah, seperti ini, lembar soal evaluasi. Nah, kalau teman-teman buatnya 7 pilihan ganda ya sampai nomor 7 saja. Terus esainya 3 cukup. Begitu. Selanjutnya terkait tentang penilaian psikomotor ya. Terkait penilaian psikomotor itu hampir sama dengan LKPD teman-teman, hampir sama dengan LKPD ya, penilaian LKPD. Jadi teman-teman yang penilaian psikomotor ini sebetulnya hampir sama dengan di afeksi depan, hampir sama, tetapi tidak masalah ya, tidak masalah karena psikomotor kita bisa melihat dari apa namanya LKPD, karena LKPD kan tidak hanya menulis bersama, tapi di situ ada diskusi kan, rubriknya seperti ini. Tapi kalau Anda tambahkan akan sangat bagus, tinggal mengganti saja bahasa Indonesia, tujuannya bahasa Indonesia apa, bentuk penilaian buat aja, menyampaikan ide, ketepatan dalam mengidentifikasi ini akan baik sekali, baik, cukup, perlu, benar, sama dengan afeksi sama ya, psikomotorik sama, hanya yang beda ininya. Itu ini format penilaiannya sama juga, ini juga sama. Oke, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Tolong ini nanti videonya jangan di-skip, dengarkan dulu ya, dengarkan pakai headset sambil rebahan. Nanti terus apa namanya? Sambil rebahan kemudian dilihat YouTube saya ya di bulan Baleni gitu supaya paham, karena ini krusial sekali ya, karena keberhasilan sebuah pembelajaran kan dari evaluasi ya, untuk mengukur seberapa kuatnya keberhasilan pembelajaran yang teman-teman lakukan. Oke, saya kira itu teman-teman, ya, saya kira itu. Sekali lagi kita masih ada 2 kali pertemuan, ini pertemuan keberapa sih? 11 ya. Berarti minggu depan ya, minggu depan harus jadi evaluasinya sejadinya dulu. Nanti minggu depan kita presentasi, minggu depan kita ketemuan daring. Saya mau lihat seperti apa evaluasinya. Kalau saya nilai, saya lihat sudah layak, langsung persiapkan untuk perekaman ya, dipersiapkan untuk melakukan praktik pembelajaran ya, praktik pembelajaran nanti yang harus diupload di YouTube. Dan diedit sedemikian rupa. Saya kira kalau teman-teman ngedit video gampang kok, banyak program editing video, bisa pakai HP atau bisa pakai laptop. Ngoten teman-teman, semoga berkenan dan bisa dipahami. Project terakhir mohon bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Matur suwun, tetap semangat, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.